Selamat malam. Seolah menjadi ironi, minyak kita ingat ini adalah minyak atau merek minyak ya, produksi minyak yang memang dilepaskan ke pasar untuk bisa membantu ketika itu kita tahu terjadi lonjakan. Tidak hanya lonjakan harga, tetapi juga kelangkaan minyak. Jadi dikeluarkanlah minyak kita. Mungkin ibu-ibu yang lagi nonton merasa hari-hari ini susah menemukan minyak kita. Ataupun kalau nemu minyak kita maksud saya, harganya tinggi. Ataupun kalau nemu dengan harga tinggi masih diminta untuk harus beli dengan produk lain. Jadi istilahnya bundling. Jadi selain beli minyak kita harus beli produk lain baru bisa dapatkan minyak kita. Saya coba ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber. Kira-kira ini masalahnya apa sampai kemudian minyak kita yang seharusnya jadi minyak yang terjangkau bisa dinikmati oleh semua orang. Mungkin ibu-ibu yang lagi nonton lagi mikir-mikir ini kok minyak mulai kurang lagi. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber untuk tahu ini penyebabnya apa dan terutama untuk bisa menetralisir atau menghilangkan semua masalah ya. Ibu-ibu bisa dengan mudah menemukan kembali atau membeli kembali minyak kita di pasaran. Saya ajak Anda ngobrol. Sudah ada sejumlah narasumber di obrolan malam. Sesaat lagi saya Christian Grich bersama Anda. Harga minyak kita yang merupakan senjata penstabil harga minyak goreng kini justru merangkak naik. Berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan, harga rata-rata nasional minyak kita per Selasa 1 Februari kemarin mencapai Rp14.900 per liter. Harga tersebut naik dari yang sebelumnya pada 2 Januari silam berada di kisaran Rp14.100 per liter. Nah, di sini jualnya berapa, Pak? Ya jual 16.000. Untuk yang 2 liter? 2 liter 32. 32 dari sananya berapa, Bang? Padahal itu kan di bandolnya 28, 14.000, aneh kan? Kalau 172 dibagi 12 udah berapa ya? Bisa jual 14, bisa nggak? Minyak kita kan beda 5.000 perasannya sama Sanko itu. Jadi mungkin orang larinya ke minyak kita gitu. Jadi tahu kenapa sekarang langka, kemarin nanti orderan 10 dus cuma dikirim, dibagi-bagi katanya cuma 6 dus. Yang 2 literan 3 dus, yang 1 literan 3 dus. Terkait harga dan peredaran minyak kita di pasaran, Menteri Perdagangan berdalih tidak ada kenaikan. Minyaknya karena kita coba sekarang ini jadi favorit, semua orang ambilin minyak kita ya. Jadi di pasar berkurang, bukan berarti suplainya berkurang, tapi karena semua orang sekarang kalau beli minyak goreng ya minyak kita ya gitu. Jadi barangnya laris ya. Laris, kalau dulu misalnya penjualannya 1, sekarang jadi 2 gitu. Yang 2 jadi 4, yang 4 jadi 8 berlipat-lipat. Mengantisipasi kelangkaan seperti tahun lalu, pemerintah mengklaim akan menggenjot pasokan minyak goreng DMO, Program Domestic Market Obligation, dari yang semula 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton. Tidak hanya pemerintah, produsen maupun pelaku usaha diharapkan bergerak cepat dan tepat. Pasalnya, kurang dari 48 hari lagi Ramadan akan datang, dan kebutuhan pokok termasuk minyak goreng diproyeksi melonjak. Benarkah karena jadi favorit kebanyakan masyarakat, mungkin ada yang lagi nonton saat ini biasanya menggunakan minyak kita, itu menjadi salah satu alasan kata Mendak, karena jadi favorit, tinggi sekali permintaannya, maka kemudian jadi langka atau sulit untuk kita temukan di pasar-pasar. Anda sudah ikuti mungkin di pasar dekat rumah sudah mulai sulit, harus pindah ke beberapa tempat baru bisa nemu minyak kita. Bisa jadi demikian. Saya ajak Anda ngobrol untuk mengurai masalah ini. Satu kepentingan kita adalah ibu-ibu, siapapun yang punya keperluan
kebutuhan untuk menggunakan minyak kita bisalah segera mungkin ini stabil, ada stok dan terjangkau. Saya perkenalkan narasumber bergabung di studio BTV terlebih dahulu. Ada Pak Sailendra. Pak Sailendra adalah staf khusus Menteri Perdagangan bidang hubungan antar lembaga. Selamat malam Pak Sailendra. Malam Mbak Pris. Terima kasih sudah hadir di studio BTV. Kemudian ada Mas Abdullah Mansuri, Ketua Umum Pedagang Pasar Indonesia. Ini yang ibu-ibu kayaknya ke pasar-pasar udah mulai pusing, udah kok nggak nemu ya minyak kita. Mas Abdullah, terima kasih sudah bergabung secara langsung di studio BTV. Secara virtual bergabung bersama kami juga saya sapa ada Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef Institute for Development and Economics and Finance. Selamat malam Mas Tauhid. Selamat malam, apa kabar Mbak? Ya, kabar baik Mas Tauhid, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Pak Mulyawan Ramananggala, Direktur Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Selamat malam Pak Mulyawan. Selamat malam Mbak, terima kasih telah mengundang kami. Ya, terima kasih juga sudah berkenan hadir. Ini ditunggu betul sama semua orang karena kayaknya semua orang tuh masak tuh paling banyak menggunakan minyak. Salah satunya dengan merek minyak kita, Pak Sailendra. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana kepada semua yang punya kepentingan dengan minyak kita ini, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah sesederhana tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Mendak, bahwa karena ibu-ibu, bapak-bapak yang mau beli ini banyak, sedangkan stoknya memang hanya segini di pasar, sehingga kemudian susah untuk sulit atau ditemukan. Dan kalaupun ada, harganya tinggi. Atau ada penjelasan lain, Pak Sailendra? Ya, makasih Mbak Pris. Jadi yang pertama itu memang seperti yang sampaikan oleh Pak Mendak, ya, memang sekarang preferensi masyarakat itu kita juga nggak nyangka nih kalau yang menengah juga ikutan juga sampai ke agak tinggi. Itu yang tadinya segmentasi pasarnya itu adalah minyak-minyak premium, udah tahu ini minyak kita ini bagus. Ini kan sebenarnya minyak Kualitas subsidi. bagus. Oh, ini Ya saya kan? mesti luruskan. Oke, nih, nah sebentar. tadi kami sempat meluruskan itu. Ini minyak subsidi nggak? Saya ingin meluruskan nih supaya juga dipahami oleh teman-teman semua, terutama di rakyat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ini bukan minyak subsidi. Oh, jadi ini minyak? Ini minyak DMO. DMO. Domestic Market Obligation. Kewajiban dari pelaku usaha, terutama nanti sekarang kita bebankan kepada para eksportir. Oh, oke. Ya, Baik. untuk Kami memasuk koreksi dengan kalau harga. gitu. Iya. Ini berarti bukan harga bukan minyak subsidi. Ini adalah minyak yang diambil menjadi bagian dari Domestic Market Obligation dari pelaku usaha. DMO dari pelaku usaha. Karena ada kewajiban untuk bisa mengisi pasar dalam negeri ya. selain ekspor ya. Ya, artinya kalau subsidi kan pemerintah ya memberikan bantuan untuk menjaga stabilisasi harga ya. Bagaimana harga itu bisa supaya dijaga supaya bisa terjangkau. Ini nggak ada. Berarti ini Tidak yang menjawab ada. apakah ini juga yang menjawab harganya bisa turun naik juga minyak kita ini? Memang itu yang menjawab. Begini, kan kita berharap ya, bahwa perintah Pak Presiden jelas. Minyak yang terjangkau oleh masyarakat. Nah, itu hitung-hitungannya minyak yang terjangkau masyarakat, terutama untuk masyarakat yang memang kemampuannya ya itu pada level 14.000. Oke, makanya tetapi kan pilihannya harga eceran tertinggi ya. Iya, pilihannya kan ada yang premium. Ya kan, kemudian ada juga di antara premium dan minyak kita itu juga banyak kok harga-harga 15.500. Baik, Pak Sailendra, balik lagi tadi. Satu tadi bahwa tidak disangka bahwa minyak kita ini yang untuk segmen masyarakat ke bawah, ya masyarakat kelas bawah, kemudian menengah juga menggunakan ternyata. Betul. Jadi demand-nya tinggi, penggunanya jadi lebih banyak, sedangkan jumlah produksinya masih segitu. Itu satu. Ada alasan lain? Ya, jadi ini bisa juga misalnya kalau misalnya mau dikonfirmasi, minyak-minyak premium itu mulai turun. Turun jumlah atau turun harga? Turun segmentasinya, karena dia proporsi udah mulai banyak dipakai minyak kita gitu. Nah itu yang pertama ya, artinya memang preferensi masyarakat ternyata terhadap minyak kita itu ekspektasi udah cukup bagus gitu kan. Dan memang pemerintah satu sisi kita cukup senang, bahagia ya, masyarakat bisa kita sediakan dengan harga minyak goreng yang terjangkau, kemudian kualitas baik ya kan. Nah ini yang pertama. Kalau dari Mas Abdullah, apa yang terjadi menurut para pengusaha di pasar nih? Jadi bermula dari
informasi dari beberapa provinsi ya di luar Jawa yang sebenarnya menginformasikan ke kami itu sudah sejak Natal dan Tahun Baru, Januari, bahwa teman-teman distributor itu menaikkan harganya secara bertahap. Mereka memberitahu kenapa alasan Ke kami. menaikkan Iya, harga secara bertahap? Para distributor? Memberitahu ke kami bahwa harganya naik bertahap. Terus karena memang di Jakarta masih relatif aman harganya 14.000, di pertengahan Januari, akhir-akhir Januari, pertengahan sampai akhir Januari, itu sudah mulai banyak yang teriak di beberapa provinsi. Teriak tidak ada stok? Harganya naik. Saya tanya, berapa harganya? Kami terima dari distributor 14.000. Loh, kalian jual berapa? Kami jualnya 15.000. Otomatis harus cari margin ya? Iya. Nah, kami konfirmasi ke beberapa distributor menyatakan bahwa barangnya ada kok. Katanya begitu. Kami masih curiga sebenarnya apakah memang barangnya mulai berkurang atau memang yang nakal distributor menaikkan harga. Nah, tiba-tiba beberapa hari terakhir, 2 minggu terakhir ini, teman-teman daerah menyatakan bahwa barang nggak ada. Kami sudah tidak mendapatkan stok lagi. Alasannya distributor menyatakan bahwa sudah nggak produksi lagi untuk minyak Para kita. produsen? Iya, produsen. Akhirnya kami konfirmasi ke beberapa teman-teman di pemerintah atau di Badan Pangan dan produsen. Mereka menyatakan bahwa DMO-nya sudah cukup. Mereka sudah menggelontorkan cukup banyak pada waktu gejolak yang lalu, sehingga mau menyelesaikan kirim ke luar negeri dulu. Setelah kirim ke luar negeri udah kelar, baru keluarin lagi. Lah ini nggak masuk akal. Bagaimana persoalan minyak kita ini disuguhkan oleh teman-teman di pemerintah untuk bisa membantu masyarakat kita dari curah menuju ke minyak kita, termasuk pedagang, itu agak sedikit kami paksa. Karena apa? Biasanya nyaman dengan karetin sendiri, pakai plastik sendiri. Ya kan? Nah, sekarang disuguhi minyak kita. Begitu minyak kita sudah menjadi idola, sudah mudah dijualnya, tiba-tiba sekarang nggak ada barangnya. Ini jadi persoalan. Dengan 2 kemungkinan alasan yang tadi Anda sebutkan ya? Ada beberapa alasan lain. Contoh seperti tadi bundling ya, kalau minyak kita itu harus beli juga minyak merek lain gitu. Ini asumsi kami bahwa memang produsen nggak mau memproduksi minyak kita karena produk utamanya akan tergerus. Lebih baik nggak usah minyak kita, lebih baik produk saya aja yang harganya lebih tinggi. Itu yang pertanyaan kedua. Kos operasional minyak kita ini kan jauh lebih besar karena harus ada minyak curah. Ini kan sama, Permendaknya menyatakan bahwa minyak curah garing minyak kita. Artinya daripada minyak kita produksi lebih baik minyak curah. Kita nggak perlu memikirkan kemasan misalnya. Nggak perlu harganya sama 14.000. Gitu kira-kira sih kondisinya. Kalau apakah jadi pertanyaan nih, apakah dalam beberapa hari tadi disebutkan ya, mulai dari Desember, sebenarnya akhir Desember, kemudian 2 minggu ini sudah semakin naik, karena makanya kami kemudian sorot ini, Pak Sailendra, sudah adakah langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ketika tahu bahwa di pasar terjadi gejolak, para pengusaha di pasar sudah mulai mempertanyakan, distributor punya jawaban lain, distributor masih menunjukkan telunjuk ke arah para produsen, sudah ada langkah yang dilakukan atau tidak? Jangan dijawab dulu Pak Sailendra, kita jeda dulu. Usai jeda kami akan lanjutkan obrolan terkait hal ini di Obrolan Malam.